tunanetra itu dia pengen maju kan, cuma ya banyak juga aku rasa wong tuanya yang mungkin malu atau mungkin tidak support itu kan dengan anaknya yang tunanetra itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, warahmatullahi Hari ini Yayasan Netra Mandiri kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Jadi beliau adalah seorang inspirator, salah seorang pendiri Jempol Mobile, Yayasan Netra Mandiri dan juga Pondok Pesantren Tunanetra Cahaya Kolbu yang ada di Palembang. Jadi beliau ini adalah pimpinan ponpesnya. Nah, jadi luar biasa kita kedatangan tamu. Ini seorang tunanetra, Musoli namanya, di Palembang itu. Apa dia kabar kita, Musoli, hari ini? Alhamdulillah sehat, puasa lancar, badan kuat ini. Alhamdulillah. Cuma dompet nih lah nih. Ya, Masih caro lama ya masih kencang. Berisi koran tapi ini. Nah, jadi kita nak ngobrol ke segala sesuatu yang mungkin bagi kebanyakan wong ya, terutama wong awas, tentang cak mana sih tunanetra dalam beraktivitas sehari-hari. Ini jadi Musoli ini punya cerita tunanetra ini sejak kapan? Bawaan norok apa cak mana nih? Ayo menak bercerita kita cerita ke diki. Jadi kita ini menjadi tunanetra, alhamdulillah ini dapat hadiah dari Allah SWT. Kalau bagi kami ini hadiah, ya hadiah kita dianugerahi dengan ditiadakannya penglihatan. Ya alhamdulillah dengan tak katiknya penglihatan ini tentu sudah mengurangi salah sikok dosa kita. Tak katik lagi pertanyaan soal mata di sana kakek. Kita tunanetra ini itu pada umur 7 tahun mulainya, gara-gara lantaran kecelakaan mobil menjuang dusun kami itu. Mobil tuh nganjok, aku tidak tahu bahasa Indonesianya apa nganjok. Yang jelas bunyinya itu jelantum. Terjun. Jadi nganjok ke dalam sungai Dan ke sungai ya. Kami jadi penumpang dalam itu, tidak tahu mak mana ceritanya, entah apa yang kena. Pokoknya 3 bulan dari situ terjadilah mata kami tidak pacak nengok lagi. Itulah Jadi karena kecelakaan bukan dari bawaan lahir. iya. Kalau tunanetra itu dewe keumumannya bawaan dari lahir atau sudah besar misalnya? Macam-macam soal itu tuh. Ada yang memang dari dalam kandungan begitu lahir dia tidak nengok. Ada yang sudah ya macam kami tadi lantaran kecelakaan. Ada yang karena penyakit, misalnya contoh penyakit panas, membaca wong tuh step. Tahu step by step apa namanya itu? Iya, step demam tinggi bukan step by step. Iya, nah step ya, panas yang berlebihan. Nah, makanya kalau ada anak yang panas ya sudah berkelebihan, ini perlu hati-hati nih, bahaya baca nganggu mata juga. Iya, salah sikoknya ya. Kemudian kami tadi juga kan kecelakaan itu awalnya di kepala tuh bagian belakangnya ada cak luka dikit. Nah ini termasuk juga hal yang diwaspadai nih. Kalau seandainya anak-anak kita tercampak terus bagian belakang kepalanya tersantuk, ini perlu diperiksa nih, jangan dianggap remeh. Dirabo-rabo, diperiksa. Kalau rambutnya panjang itu dibuka-bukai. Sebab khawatir karena di bagian belakang ini ada saraf otak, ada juga saraf mata. Di dokter itu waktu itu ngomongnya. Jadi perlu hati-hati lah. Jadi penyebab ketunanetraan itu sebenarnya banyak. Maka dari itu kita selaku orang tua ya tentunya kita tidak galak mengharapkan bahwa anak keturunan kita itu tunanetra kan. Jadi tolong diwaspadai, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini kan banyak pengaruh radiasi cahaya nih. Iya, gadget-gadget aja yang main lagi. Macam gadget-gadget, nonton itu kan segala macam itu. Nah itu perlu hati-hati. Itulah Jadi tunanetra ini
sebenarnya banyak juga yang jadi tunanetra itu ketika ulah besar Iya, banyak. Kadang yang ada sekolah SMA, kuliah, bahkan lah berkeluarga, lah punya anak, lah punya bini. Tapi Musoli yang diomong ke tunanetra dewek itu yang cak mana itu? Kadang-kadang kan ada yang cuma sekedar berkacamata itu masih bisa nyingok, tapi kalau dibuka kacamata itu udah ada nyingok lagi. Tapi tunanetra juga itu cak mana yang disebut tunanetra itu? Ya, tunanetra itu tuh sebenarnya tuh istilahnya baik. Tuna, netra. Tuna itu maju katung tuh tidak katik. Netra itu mato. Sebenarnya itu kan tidak katik mato nih itu. Istilahnya itu agak kurang tepat. Nah, sebenarnya tunanetra ini adalah wong yang mengalami gangguan penyingoan. Wong yang mengalami gangguan penyingoan ini sebenarnya kalau menurut kami sudah bisa disebut tunanetra nih. Walaupun misalnya cuma misalnya tak, berapa? Minjam misalnya Minjam 3,5 misalnya. Oh iya. Nah, min 3,5 be, mau 5 banyakan taruh nyosoknya. Iya. Jadi dia yang sudah gangguan penyingoan ini ya sudah termasuk kategori tunanetra. Walaupun dia masih banyak nyingok disebut low visionnya itu Walaupun dia masih ada sisa penyingoan. Tapi ada sebagian masyarakat ini yang kadang walaupun dia mengalami gangguan penyingoan, dia dewek tidak galak disebut tunanetra. Katanya tunanetra itu sebenarnya wong yang ladak nyingok dan itu nah. Wong yang ladak nyingok dia yang berjalan be merabo-rabo itu kan. Ya, cuma mencewek belagak masih tahu dia. Iya. Mata dia enggak sehat tuh. Berarti sebenarnya setiap uang itu berpotensi jadi tunanetra Paling tidak, kalaupun dia tidak karena kecelakaan atau karena bawaan lahir, faktor umur itu pengaruh juga berarti. Iya, dia lah tua itu. Ya misalnya ketarak apa ketorok bahasa Palembang gitu. Lara bawaan umur lah tua merabun misalnya. Lah tua misalnya lah 50 ke pucu. Lah saro anak maco Yasin be itu kan ketunduk-tunduk gitu. Tak kilun dibaca tak kilin lagi nya. Iya. Bang ini ya Musoli dewek nih sudah keluarga. Alhamdulillah. Lah punya anak 2, lah punya bini masih siko. Beguyur berarti. Insya Allah ada katik rencana anak nambah. Tapi kalau ada mana ada kesempatan tak tahu tapi ini biasa lah. Enggak lanang gitu. Iya. Nah ini yang jadi pertanyaan tuh kan. Cak mana nih yang tunanetra itu dia pacak berkeluarga misalnya kan mulai dari milih cewek kalau wong awas itu kan milih bini itu nyingoi oh dia ini cantik apa tidak kan itu kan. Nah itu cuman itu kalau misalnya nyari pasangan kalau tunanetra itu. Jadi perihal berkeluarga, perihal berumah tangga itu sebenarnya sesuatu yang fitrah. Sesuatu yang mestinya ada. Nak bini kalau manusia. Kalau lanang nak bini, kalau betino itu nak belaki. Tidak terlepas daripada karena dia misalnya kekurangan fisik. Entah itu menjuang dulu tuh cacat. Istilah sekarang disabilitas. Entah dia nak disabilitas tubuh, entah dia nak disabilitas netra atau tunanetra tadi, nak bisu. Itu fitrah. Namanya nak keinginan berumah tangga itu fitrah. Hasrat yang ada dalam hati kita masing-masing. Iya. Jadi walaupun tunanetra, sama baik dengan wong yang umum selayaknya. Jadi ada keinginan untuk berumah tangga. Nah masalah mereka nak berumah tangga atau kami lah ya, kami yang tunanetra nak berumah tangga itu cak mana? Ya aku rasa kurang lebih sama baik. Cuma agak sedikit yang membedakan itu cara itu jatuh cinta. Ini cara jatuh cinta. Kalau wong awas itu, wong yang punya penyingoan itu ada istilah katanya itu pandangan pertama. Pandangan pertama dari mata turun ke hati. Akhirnya terbawa ke dalam mimpi. Itu. Nah, kalau kami yang udah nyingoan ini tunanetra ini ya bisa jadi sentuhan pertama. Ibaratnya dulu kayak kawan. Ibaratnya kan salaman ini. Oh, itu. Salaman terasa halus. Dalam hati itu kan. Halus juga tangan adek ini gitu. Ya dipikir-pikir kapan ditanya lu punya bini wo. Nah ini. Akor gitu kan. Sentuhan pertama. Ada lagi mungkin dengan pendengaran pertama. Pendengaran pertama. Ya, dengan suaranya misalnya kan.
Stereo lah ya. Makanya kau ayo stereo lah, cana melitip ini. Makanya ku omongkan itu fitrah. Jadi dari pendengaran itu pula hati kita tuh pacak tergugah bahwa si lawan jenis kita ini tadi bagus, itu kan cantik. Nah, kata cantik ini kan sebenarnya bukan pacak dinikmati oleh mata baik. Cantik itu kalau uji kami sesuatu yang pacak dirasakan bagus oleh hati kita. Oh, nyaman ya. Sesuatu yang nyaman. Mau istilah budak muda itu indah. Nah, nyaman akor lah itu kan. akor. Jadi kapan kita dengar suaranya rasa cak bagus, baunya juga cak wangi juga. Nah, ada pengalaman kawan kami juga. Cium agak wangi. Ya, merek-merek minyak terkenal sekarang ini kan. Nah, itulah dia jatuh cinta jadinya. Iya. Nah, dari situ agak terpikir. Nah, perkenalan, tahu nama segala macam. PDKT sama baik prinsipnya. PDKT kita ketahui karakternya masing-masing, rasa akor laju. Kan gak dorong ke lagi. Terus ini nih banyak yang nanya agak sensitif dikit ini. Tunanetra berjalan besaro. Nah yang itu kalau soal itu cak mana nggak bikin aku pacak jadi. Nah ini tadi ikut tadi. Kadang-kadang yang jadi obrolan di masyarakat umum itu kan galak lucu dengarnya. Ya, aku pernah pengalaman ini di ngomong di suatu masjid ini. Jadi di suatu masjid ada jemaah yang bertanya, katanya, Pak, lah punya bini? Alhamdulillah ajiku sudah. Punya anak? Alhamdulillah sudah. Nah bisik-bisik lah ada nih 2-3 koong di belakang tadi. Bajing, cak mana cara dia ngawi gini jadinya. Sambil dia ngigi-ngigi ketawa itu kan. Aku rasa emosi juga dengarnya kan. Rasa emosi dengarnya, langsung ngomong be. Ya, maafnya bapak-bapak aja kok. Ya. Kalau masalah yang model itu aja kok. Mak mano nak ngawi ke mod anak itu. Aku rasa jangankan tunanetra. Uang nyingok bae dak katik pendidikannya aku rasa. Ya kata bapak ibu kita sayang. Agak aus ini. Minum. Ya kakek bel. Ya terkata bapak ibu kita sayang dengan anaknya. Kau rasa tak pernah dia nyontoh. Kalau kau bini kakek nak, kalau kau belaki kakek cak Nina, cak emak dengan bak kau Nina, main Nina. Dah ada kasih. Ya. Itulah tadi aku ngomongkan itu sesuatu yang fitrah. Jadi setiap manusia, setiap makhluk hidup, jangankan manusia, hewan pun ngerti. Nah, kalau misalnya nak punya keturunan, nama itu dulu nama itu nah. Iya, ya mak itu dulu tak pernah disebut lah kawan kalau tak tahu lah tak. Kata itulah. Jadi tak kata yang istimewa, sesuatu itu lumrah biasa seperti uang kebanyakan. Itu. Iya. Jadi sama baik, cuma biasa. Sama baik. Menuang awas juga biasanya nggak kita pulau nak hidup lampu biasanya. Iya malah mati kemalahan. Sama baik gelap juga. Malam pertama matikan lampu. Iya. Sudah mati tak kate yang tahu. Nah, jadi ada lagunya. Oke, kita tadi tentang tunanetranya itu ya. Nah, sekarang kita bercerita nih. Musoli kan banyak lah ya menginspirasi dari ke layanan pijat urut tunanetra, jempol mobile gitu kan. Salah seorang pendiri Yayasan Netra Mandiri dan juga sekarang sudah jadi mudir pimpinan pondok. Banyaknya ini gawe ini. Jadi kurasa lah banyak sibuknya sekarang ya. Nah tapi kalau cerita-cerita itu ngapo lah Musoli sampai diri ke jempol mobile Yayasan Netra Mandiri dan sekarang ada pondok itu. Jadi lur ceritanya kita dewe atau kami dewe kan tunanetra. Tunanetra ini secara umum di mana bae dipandang oleh masyarakat sekitar itu adalah makhluk atau sosok wong yang patut untuk dikesihani. Nah, itu pandangan wong secara umum. Jadi di mana-mana ketika terjenguk dengan tunanetra, apalagi di jalan-jalan,
masyarakat itu taunya pokoknya karena rasa kesiannya mak manobe dituntun, sudah dituntun diantar ke tempat, diselip ke duit dalam kantongnya. Nah, tak berapa ribu pokoknya ada. Nah itu biasanya pandangan wong cek itu. Jadi bentuk perhatian ngawas tuh biasanya kesian ya. Kesian. Jangankan masyarakat biasa, pemerintah be pun cek itu. Tunanetra itu selalu apa wong disabilitas lah, bukan tunanetra be ya. Selalu dijadikan objek kesian. Nah, cak mana aku katakan objek kesian? Ya setiap kali mereka membuat program, yang ada program bantuan, dinjuk sembako, ya, dinjuk BLT, bukan tidak bagus aku begalak dinjuk BST itu terus ya. Cuma hal yang macam ini adalah sesuatu yang istilahnya itu mendidik moral rakyat bangsa ini untuk selalu nadah. Tangan di bawah. Tangan di bawah. Sementara itu tidak bagus, kata Nabi tidak bagus itu tangan di bawah. Yang bagus tangan di pucuk. Artinya kita ngejuk. Nah, itu bukan baik tunanetra, masyarakat umum pun harus cek itu. Wong yang biasa juga cek itu. Bukan tangan di bawahnya. Nah, apalagi tunanetra. Nah, termotivasi dari itulah ya yang kami alami, kami selalu diperlakukan cek itu, maka kami dengan teman-teman waktu itu sedikit ngobrol, akhirnya bersepakat. Nah, kawan-kawan kami ini ya tunanetra galau juga. Ya. Sedikit bersepakat untuk mendirikan pertama tuh layanan pijat urut dulu lah. Karena tunanetra ini kan kemampuan dia untuk nyari duit itu yang baru bisa diandalkan sekarang nih, kemampuan untuk pijat. Dan masyarakat juga sepertinya lebih percaya kalau tunanetra itu yang mijitnya. Sebagian berpendapat tuh katanya cak ini tunanetra itu punya sentuhan khasnya kalau mijit, karena kenyang gitu nih. Karena tunanetra itu main perasaan katanya, perasaannya itu tingginya. Jadi ketika mijit tuh rasanya sampai ke urat-urat katanya tuh, sentuhannya tuh. Nah jadi karena banyaknya tunanetra yang bisa mijit, tapi tempat mereka untuk menyalurkan kemampuannya nih untuk begawe, nah dari situlah kami mencoba membuka layanan pijat urut yang kami unjuk nama Jempol Mobile. Itu maksud Jempol Mobile nih, pokoknya kita tuh mobile terus. Jadi kapan be pacak jempolnya pacak kemana-mana. Jempolnya pacak kemana-mana. Nah itu untuk Jempol Mobile-nya nih. Nah setelah berada kita agak lama di Jempol Mobile nih, kita 2 atau 3 tahun kita mendirikan Jempol Mobile ini, kayaknya kita ngobrol-ngobrol lagi dengan kawan, kayaknya jadinya udah akor. Jempol Mobile ini kan sifatnya masih komunitas jadinya, dekat badan hukumnya. Cak mana kalau kita mau badan hukum, biar pemerintah tuh baca tahu kita diakui oleh pemerintah. Dan cara zaman sekarang kan dikit-dikit pokoknya ada badan hukumnya kan. Yo banyak nih yang galak wong manfaat ke. Nah kalau udah kata badan hukum tuh wong nggak percaya. Padahal badan ini kalau dihukum sakit ini. Sakit. Apalagi hukum pancung. Nah jadi mesti ada badan hukumnya. Nah kita musyawarah, ngobrol-ngobrol, kira-kira badan hukum apa lah yang cocok untuk Jempol Mobile ini, untuk komunitas kita nih. Nah diputuskanlah waktu itu kita akan membentuk suatu yayasan. Yayasan itu kita namakan Yayasan Netra Mandiri. Nah ketuanya itu Pak Anton Wibisono namanya. Jadi kita bentuk Yayasan Netra Mandiri sebagai wadah untuk badan hukumnya Jempol Mobile ini. Jadi posisi Yayasan Netra Mandiri itu mengelola juga Jempol Mobile dan banyak lagi program-program lain yang ada di yayasan itu, termasuk juga program advokasi, program pendidikan khususnya bagi para tunanetra. Itu. Nah,
berjalan lagi ini, berkembang-kembang terus hidup nih kan. Mudah-mudahan semakin berkembang nih. Iya, iya. Ya, tunanetra ini juga makin lama makin berkembang. Ada lagi timbul ide untuk mewujudkan tunanetra itu bukan sekedar baik punya kemampuan di dalam bidang nyari duit, tapi juga punya kemampuan dalam soal keagamaan. Jadi bukan orang biasa yang banyak jadi kiai ini. Tunanetra ada peluang juga jadi kiai. Ya bahkan banyak kan kita ketahui kiai-kiai besar seorang tunanetra. Bahkan kalau tidak salah ada imam besar itu Abdullah Umi Maktum. Nah, zaman Nabi itu juga seorang tunanetra. Nah, dari situlah kita punya ide lagi. Punya ide lagi untuk membangun atau merintis pondok pesantren yang dikhususkan untuk para tunanetra. Nah, sama di pesantren itu juga kita didik para tunanetra itu dalam hal ilmu keagamaan dari segala macam ilmu, ya belajar. Ya tunanetra kan kalau yang biasa-biasa nih teka tahlil lagi tidak baca kan? Nah, kita ajari memimpin tahlil, kita ajari berdoa, kita ajari ngapal-ngapal Al-Quran, kita ajari ngomong di depan masyarakat umum. Nah, sehingga kaget ya setidak-tidaknya tunanetra itu pacak jadi MC jadilah. Di masyarakat pacak diterima. Nah, pacak diterima. Jadi ketika kita datang di acara masyarakat itu, ya kita bukan sebagai istilah jemaah, kita juga bisa aktif sebagai pengatur acara atau petugas. Nah, di situ. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada pesantren tunanetra khusus di Palembang ini, khusus untuk tunanetra yang kita kasih nama Cahaya Kolbu. Mudah-mudahan tunanetra itu bisa menjadi cahaya ya, penyejuk hati juga gitu, cahaya kolbu. Tidak selalu jadi beban bagi keluarga, bagi masyarakat juga. Ya, harus saja itu. Jadi kalau tadi kan cerita tentang kita nih tunanetra ini banyak dikasihan wong gitu kan. Sampai musoli diri ke tadi kan yayasan, diri ke pondok. Artinya budak-budak itu kan dibekali keterampilan gitu ya. Supaya budak-budak itu ketika balik ke masyarakat itu bisa diterima. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu dengan tunanetra ini menurut musoli dewek gitu. Apa masalah ini apa di tunanetranya dewek, apa juga ada peran pemerintah ini, mungkin kan yang ini kan sampai musoli nak bergerak dewek sama kawan-kawan nih untuk diri ke lembaga untuk pengembangan tunanetra itu. Kalau perihal ini sebenarnya kita tidak pacak nyari siapa yang salah. Nah, juga tidak pacak membenarkan salah satu. Nah, gitu. Salah kalau tidak salah, tidak benar kalau. Ya. Pokoknya harus seiring sejalan keduanya itu. Baik dari pemerintah maupun dari si tunanetranya itu dewek. Kalaupun bagus pemerintah memperjuangkan disabilitas, disabilitas itu cak ini, cak itu, bisa dibuat cak ini, bisa dibuat cak itu. Tapi si disabilitasnya dewek, tunanetranya itu dewek, tidak galak bangkit, tidak membangun diri dia dewek, juga percuma. Nah itu juga sehebat apapun tunanetra nak berkreasi, tunanetra nak mandiri, akan tetapi pemerintahnya tidak support, tentu tidak katik gunung. Nah jadi keduanya ini harus seiring sejalan. Tapi kalau menurut kami pribadi, yang paling penting di antaranya itu si tunanetranya itu dewek dulu. Tunanetranya itu harus mampu menunjukkan bahwa dia itu mampu. Nah, harus mampu menunjukkan bahwa dia itu mampu, punya kemampuan. Macam mana wong bakal percaya dengan dia untuk menjadi figur, misalnya taruhlah tunanetra itu dipercaya untuk jadi MC lah kecil jadi MC atau protokol dalam suatu acara. Sedangkan dia dewek tidak pernah menunjukkan bahwa dia itu pintar ngomong. Nah tentu wong tidak tahu. Nah itu
Jadi Jempol Mobile ini juga, Yayasan Netra Mandiri ini juga salah satu tempat atau wadah bagi tunanetra ini untuk menampilkan kemampuan dia, untuk mengasah kemampuan yang ada di tunanetra itu masing-masing, potensinya. Nah, setelah kita tunjukkan bahwa kita itu bisa, nah, kami ini bisa juga loh cak ini, nah, kami bisa loh jadi pegawai bank. Nah, selama ini kan kadang-kadang kita cuma menceritakan kebisaan wong yang kita tonton, tidak? Misalnya di tontonan TV mana misalnya, tuh tadi ada tunanetra itu bagus ya, woi kamu main musiknya. Nah, kita sekedar bercerita, sedangkan kita dewek tidak bisa tunjukkan bahwa kita itu bisa juga cak itu. Tapi cak mana lali? Misalnya ini tunanetra itu dia pengen maju kan, cuma ya banyak juga kurasa wong tuanya yang mungkin malu atau mungkin tidak support itu kan dengan anaknya yang tunanetra itu kan, atau banyak faktor lah itu. Peranan keluarga juga penting di sini. Jadi kaitannya aja itu tunanetranya, keluarganya, pemerintah, itu kan. Jadi wong tua atau keluarganya juga kebanyakan itu sayang dengan anak-anaknya. Tapi sayang yang kalau menurut kami sayang yang salah kaprah, sayang yang tidak tepat. Apa yang tidak tepat? Dia sayang misalnya, saking sayangnya dia itu segala apa tentang anaknya ini difasilitasi kalau nak minum dembek ke, nak makan dembek ke, nak berpakaian dembek ke, bahkan dipakai. Sampai kapan nak itu? Kalau menurut kami wong tua yang sayang, benar-benar sayang dengan anaknya itu sama cak dengan anak yang lain. Tidak boleh dia memperlakukan terlampau istimewa cak itu. Tunanetra bisa ngambil dewek makan, ajari, tunjuki tempatnya. Kan dari kecil dia dengan anaknya kan. Iya. Ya, misalnya nama anaknya Toto nih. Nah, nak makan ini nah di situ toh. Ada magicom, ada nasi, centong di sebelah sana toh, digantung. Dia ajari dirabuk ke. Ya, nak minum cak itulah, nak berpakaian cak itulah. Itu. Jadi wong tua jangan terlampau berlebihan untuk sayang dengan anaknya tanpa memberikan, istilah wong keren tuh, edukasi Jawa. Tanpa memberikan pendidikan. Jadi dalam keluarga itu yang utama. Keluarga atau wong tua harus mampu memberikan kepercayaan yang lebih terhadap anaknya walaupun dia tunanetra. Jadi sejauh ini kalau ini untuk pemerintah dewek apa yang sudah dilakukan untuk tunanetra ini? Nah, pemerintah ini sebenarnya itulah ya kami tidak ngerti sebenarnya. Katanya lah banyak program untuk para tunanetra ini, para penyandang disabilitas. Cuma sampai sekarang seperti yang kami katakan di awal tadi, program itu baru program bantuan yang sifatnya ini ada roti. Nah, makan oleh kamu, sudah makan kenyang, sudah itu. Nah, menurut kami sebenarnya tidak main itu pemerintah itu tidak mesti selalu nak dinjuk baca itu. Coba macam mana tunanetra itu dikaryakan. Contoh misalnya, contoh kecil ini. Kita tahu tunanetra itu bisa mijit. Ini yang banyak ini. Nah, tunanetra bisa mijit. Tahu, itu ada Jempol Mobile. Banyak tukang pijit bagus di Jempol Mobile itu. Jingok cek. Pasien sehari lah masuk berapa? Oh, masih dikit. Nah, cak mana cara pemerintah membantu? Bukan pemerintah nunjuk duit, bukan. Itu pemerintah itu coba difasilitasi. Cak mana biar para tunanetra ini income-nya itu, dia income itu ya. Pemasukannya, penghasilannya itu pacak bertambah. Nah, pasiennya itu pacak bertambah tiap hari. Nah, apalagi gubernur nih, wali kota. Kalau dia tanda tangan takut galau. Wong perusahaan ini. Buat surat kecil misalnya. Buat surat kecil tanda tangan kepada seluruh perhotelan di Sumatera Selatan. Atau seluruh perhotelan di Kota Palembang. Harap
ketika ada pasien, ketika ada tamu yang nak berpijit, berpijit maksud kami. Ada yang nak burut, tolong atau wajib. Jangan tolong, kalau pemerintah tak wajib ngatur tolong. Wajib nih, harus mempunyai pemijit tunanetra di setiap hotel itu. Atau ketika ada tunanetra yang mencoba untuk istilahnya itu membuat proposal lah di hotel itu ya, mengajukan kerjasama, harus diterima. Jangan yang itu diterima, yang ese-ese itu. Memang image memang hotel tuh plus begitu. Kadang-kadang bapak-bapak di hotel itu pegal, bukan nak nambahi pegal. Kamu dengan ese-ese itu nambahi pegal namanya itu. Bininya pegal hati ya. Ujung-ujungnya pegal hati bininya. Iya. Jadi itu kami punya pengalaman dipanggil dewek sama tamu hotel itu. Ngapa Pak di sini tak katik? Banyak Pak tukang pijitnya. Tapi bukan tukang pijit yang sebenaran aja. Bukan megel kurat, bukan ngendor kurat, ngencang kurat katanya. Kami ngendor kurat aja. Nah itu. Jadi paling tidak aja itu caranya. Kami lah berapa kali nih coba pemerintah mau dengar ini kan? Lah berapa kali nih? Dari zaman gubernur kapan itu? Dari tahun 2005, lupa aku gubernur tahun 2005 itu siapa? Kami mencoba datang, minta cak itu, memo cak itu, buat. Tak dibuat kan sampai hari ini. Nah, yang kartonya perda apa tuh, ya belum terasa menyentuhnya. Karena perda apa segala macam itu, kalau menurut kami masih cak itulah, masih program yang sifatnya bantuan. Terus peraturan-peraturan itu dibuat tanpa ada komunikasi dengan yang nak diatur, dengan difabelnya. Nah, dengan difabelnya. Karena kami itu kalau membuat aturan, kita berkomunikasi dulu, panggil organisasi-organisasi difabel yang berpotensi. Tapi bukan dipanggil sekedar dipanggil, memang dituruti. Apa dia kena difabel itu? Bukan sekedar nak habis ke dana air tahun. Ada yang galak itu tuh, kapan ujung-ujung bulan 12 ada dia tuh. Iya. Bulan 12 bingung nak dihabiskan untuk apa? Bagi duit. Iya. Nah, setelah itu perkembangannya tak kata kan? Iya. Nah, itu jadi harapan kami dengan pemerintah ini tolonglah. Ya. Tolonglah ke depan difabel ini, baik itu tunanetra maupun yang lain, tolong hijau ku. Lapangan pekerjaannya nih. Kami ini pacak juga begawi. Misal ada perusahaan misalnya yang di sana ada masjid atau musola. Jadi kalau marbotnya itu difabel tunanetra nih. Baca azan di situ jadi imam sholat. Ngapa tak baca? Jadi buat program-program yang memang yang bisa diakses, aksesibel. Nah, ya, sesuai dengan kemampuan difabel itu dewe. Jangan kaget buat program penerimaan apa misal gawe apa taruh lah untuk difabel, tapi yang belum tentu difabel itu mampu, itu namanya ngejek. Iya. Misalnya harus tamat SMA, tidak seluruh difabel nih yang tamat SMA. Kadang-kadang ada cak kawan kami itu punya keahlian, dia bagus di komputer, tapi pendidikannya tidak tinggi. Nah ini yang lain ini seharusnya untuk difabel itu dikesampingkan. Jadi jingok kemampuan keterampilannya. Nah, yang penting dia itu punya kemampuan, punya keterampilan untuk mempekerjakan apa yang disuruh begawi itu. Apa yang dikerjakan oleh suatu perusahaan itu. Jangan jingok basic pendidikannya. Itu tuh administrasi wae lur, itu tuh. Iya. Ya, jadi banyak nih cerita kita dengan Musoli ini ya, malam ini ya. Cerita ngawak bae kita nih. Ternyata Palembang nih ya. Jadi ini nih. Mungkin dari ujung nih kira-kira selama jadi tunanetra ini apalah mungkin suka dukanya itu ya. Soal karena saya ini kalau bagi wong awas itu kan kalau misalnya tak ningok tuh hilang separuh kehidupan tuh. Mungkin kebanyakan wong tuh yo di rumah tunanetra merenung cak tak kate lagi masa depan kan. Kadang-kadang betino itu jadi tak bakal belaki ya. Tak bakal belaki. Nah, ini soal ini bukan cuma ini apa namanya bebini beranak tapi juga banyak yang bisa dilakukan kan. Nah, kira-kira apa sih suka dukanya gitu nah ya. Yo yang pernah dialami lah mungkin ya.
Ya. selama ini? Sebagai tunanetra, untuk kami pribadi, banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Sekarang umur kami ini lah 38 tahun. Tunanetra dari umur 7 tahun. Berarti sekitar 30 tahunan lebih menikmati anugerah Allah menjadi seorang tunanetra ini. Alhamdulillah. Suka dukanya, ini selalu beriringan. Kapan ada suka, ada duka. Ini dinamika hidup, kan? Iya, ada duka, ada suka. Itu. Sebenarnya sama ikut tadi. Cak uang umum. Tak kata yang istimewa. Cuma sebagai tunanetra terkadang kita dalam satu sisi bagi uang yang menghormati kita tuh diagungkan nian, disanjung-sanjung nian, ahli surga nian katanya tunanetra itu. Ini bagi uang yang istilahnya itu menghormati kita. Jinggonya apalagi mau kita pakaian putih-putih, kopiah putih, baju putih, kiai nian loh, bapak ini aja ya. Masuk surga lah itu. Padahal dia tak tahu yang namanya tunanetra itu, tak lepas dia dosa. Matonya baik, yang tak nyingok, yang lain tetap itu. Itu jadi kita diagungkan, ya. Sampai kaget, ibaratnya itu wong yang lebih tua dari kita, wong yang lebih berilmu dari kita, cium tangan, lagi kan itu kan. Bagi yang mengagungkan. Nah, tapi bagi wong yang anggap remeh, terkadang kita ditelantarkan, diabaikan itu baik. Bahkan itu tadi, ketika kita datang di suatu tempat, kita ini dianggap datang itu untuk minta sedekah, bahasa kasarnya itu. Taruhlah aku berjalan misalnya ke toko nih, ke toko minuman misalnya, pakai tongkat berjalan merabu-rabu, kita di situ, ya yang namanya kita kan tidak tahu itu ada wong apa tidak. Jadi cara kita nyapa kan tidak mungkin. Woi, siapa situ? Ada kado kan itu kan? Ada bang dah itu, ada kado. Nah tentu kita kan assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Nah kita assalamualaikum ini. Oh jinyo nak minta. Lang, aku pernah dijawab dia itu. Assalamualaikum, Pak. Mohon maaf Pak ya. Kami belum pacak ngenju. Astagfirullahaladzim kata. Padahal memang nak belanjonya nih. Itu nih nak belanja, nak assalamualaikum tuh kita tuh dalam rangka kita nyapa wong itu. Iya, kita ngecek bahwa ada wong apa tidak. Nah, jadi itu peringatan untuk masyarakat nih. Tidak selamanya gitu tuh nak minta. Tidak selamanya tunanetra itu datang ke tempat kamu tuh nak minta. Bisa jadi kami ini yang nak ngenju. Aduhnya itu. Jangan kamu ngenjuk rezeki lah, kita nak belanja. Anggap remeh. Ya. Iya. Ada pernah tukang pempek, kita panggil tak galak, katanya kita nak minta. Tahu, aku sengaja nih waktu itu. Nah, ini ngawak lah aku nih dikit ya dah. Sengaja nih aku kesal dia tak galak dipanggilnya, lu budak aku manggilnya. Datang kena budak itu yang manggilnya. Mamang ini nak beli pempek menjinyo. Mang ngomong tukang pempek itu. Baju budak itu. Oh, kata nak beli pempek. Ada berapa ekor Pak aja ke pempek situ? Oh, jadi ada 30 ekor Pak lagi sisa. Nampak aja ke sini, aku beli kalau punjo 250 nak sosok nak pembek oleh. Oh, agak nyombong dikit. Nyombong dikit, padahal aku duit aku 50 tu lah lagi. Untuk sepeda gerobak ya beli ya. Aku tuh nak nunjukkan bahwa itu. Jadi kita tunanetra masih ada harga diri. Bisa jadi bos ini. Masih ada harga diri juga. Masih ada harga diri. Kita tak minta-minta begitu pajak nganjuk. Ya, jadi tolong masyarakat jangan selalu berpandangan miring, berpandangan lemah terhadap tunanetra. Tunanetra itu mampu lebih dari wong yang kebanyakan, asal dikasih kesempatan. Itu. Iya. Lagi pengalaman mungkin yang menyenangkannya jadi tunanetra aja. Nah, yang menyenangkan itu tadi, itu diagung-agungkan kan jadi. Jadi ketika kita berkunjung, datang, taruhlah aja nih lah, aku sebagai tukang pijit bela, datang di tempat pasien, saking dia hormat dengan aku tadi kan. Datang ke rumahnya itu duduk, begitu duduk langsung dijuk makan, dijuk minum pokoknya. Nah, ngobrol-ngobrol lemah lembut karena dia ini kan merasa oh ternyata bapak ini walaupun tidak nyingok galak berusaha
tengah malam dia datang di rumah aku jadi. Itu dia ngomong. Tanya tuh Jadi- apa nih walaupun dia nyingok nyari duitnya ulet aja nyong. Dia nanya dengan aku, apa tidak takut pak tengah-tengah malam ini balik? Aku tidak takut pak aja aku nyari duit halal. Jadi terharu bapak itu. Yang tadinya ngenjuk tarik pijit pas ngenjuk lebih rupanya. Iya. Bukan karena dia kesian, karena dia tuh apresiasi dengan apa yang aku gawekan. Nah, Oke. itu jadi aku cukup pengen masyarakat itu kalau nak ngenjuk dengan kami bukan karena kesian, tapi merupakan suatu apresiasi atas apa yang kami kerjakan. Nah, terakhir mungkin ini Li. Jadi tadi kan ada dua juga ya. Ada yang kira-kira peduli, menghargai, dan ada yang tidak peduli. Nah, kalau yang tidak peduli lantak lah ya. Ya, Rejo majulah, matilah sana dia. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang peduli nih, kira-kira macam mana lah? Apa mungkin ada pesan untuk kawan-kawan yang di luar sana yang punya kepedulian terhadap kita kan? Aku pengen mensupport itu kan? Itu macam mana lah Jadi kira-kira? bapak ibu di mana bae yang mungkin dengar obrolan kami malam ini, seandainya bapak ibu punya rencana, punya sesuatu untuk mendukung kegiatan para disabilitas khususnya tunanetra, silakan hubungi kami, silakan datang ke tempat kami. Kami kalau Yayasan Netra Mandiri itu ada di Sukabangun. Jengok di Google, searching Netra Mandiri atau Jempol Mobile. Nah, kalau nak berkaitan dengan pondok, searching di Google juga. Ponpes Tunanetra Cahaya Kolbu. Nah, kita akan bekerja sama. Mari kita angkat derajat sesama kita. Bapak Ibu punya kemampuan di dalam, boleh kami katakan duit lah, punya harta yang banyak. Yuk kita berjuang dengan harta kita. Bapak berjuang dengan harta, kami berjuang dengan tenaga. Sama-sama kita sukseskan para tunanetra, kita angkat derajat para tunanetra agar berhenti menjadi makhluk yang dikasihani. Kita jangan biarkan hal itu lama-lama terjadi. Di Sumatera Selatan ini banyak orang berduit. Aku tahu Sumatera Selatan ini banyak orang berduit. Ya? Apalagi toke-toke getah nih. Toke sawit, walaupun minyak goreng saro nih, ya, sawit tetap laku ini. Sedekahkan rezekinya untuk amal kita di akhirat kaget. Bantu disabilitas menjadi disabilitas yang mandiri. Nah, itulah namanya Yayasan Netra Mandiri. Datang ke tempat kami ya, Mamang Bibi. Perasa itulah, hanya dulu. Jadi itulah bincang-bincang kita dengan Musoli ini ya, seorang inspirator. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kami omongkan malam ini bisa membuka lah ya, menjadi inspirasi juga. Contohnya aku nak buka tutup botol dulu. Minum dulu. Lah panjang ngomong nih. Iya, bisa menginspirasi ya, sahabat inklusi di rumah ya. Jadi tetap dukung terus channel Netra Mandiri Official, channel edukasi tunanetra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.